يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar pemirsa semuanya? Insya Allah semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali pemirsa Curahan Kolbu bertemu lagi dengan saya Dewi Khairunisa dalam acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa di Curahan Kolbu kali ini, Dewi tidak sendirian namun sudah ada bersama Dewi seorang narasumber yang akan membahas dan juga mengkaji mengenai satu tema yang sangat menarik pada hari ini. Nah, siapakah narasumber kita pada hari ini? Langsung saja kita sapa, yaitu Al-Ustadz Iskandar Al-Ciseenggi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz nih kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustadz ya. Semangat ya Ustadz ya untuk memberikan ceramah ya Ustadz ya. Insya Allah. Nah Ustadz, kita nggak cuma berdua juga, tapi kita udah ditemani sama Umi-Umi nih Ustadz nih dari Majelis Ta'lim Bani Umar. Langsung kita sapa nih Ustadz. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Umi kabarnya? Baik. Semangat nih Umi ya. Semangat. Ngomong-ngomong bajunya putih-putih ya Umi ya. Sama kayak Ustadznya. Insya Allah semangat ya. Insya Allah. Pemirsa Curahan Kolbu, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita baiknya menyaksikan video yang satu ini terlebih dahulu. Pemirsa Curahan Kolbu, serakah merupakan orang yang tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah didapatkan. Menurut istilah, tamak yaitu cinta kepada dunia berupa harta benda terlalu berlebihan tanpa memperdulikan hukum haram yang menyebabkan adanya dosa besar. Pelakunya tidak pernah merasa puas, segala cara pun dianggap halal. Sedangkan serakah adalah salah satu dari penyakit hati yang sangat membahayakan. Orang yang serakah senantiasa menginginkan sesuatu lebih banyak. Tidak peduli bagaimana cara untuk menempuhnya, yang penting tujuannya tercapai meskipun harus melanggar syariat. Pemirsa Curahan Kolbu, hari ini kita akan membahas tentang sifat serakah. Baik, pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah dirahmati Allah, seperti yang kita saksikan di video tadi, serakah merupakan hal yang tidak pernah merasa puas dalam diri manusia terhadap apapun dan terhadap yang sudah didapatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang serakah biasanya itu senantiasa menginginkan sesuatu yang lebih banyak dan juga lebih dan lebih. Tanpa peduli bagaimana cara untuk mendapatkannya, apakah melanggar syariat ataupun tidak. Lalu bagaimanakah serakah dalam pandangan Islam? Untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Nah ya Ustadz, baik. Mengenai serakah nih Ustadz, apa sih sebenarnya pengertian serakah dalam agama Islam Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du.
Ibu-ibu, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Baik. Pemirsa Curahan Qalbu yang saya muliakan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku alaikum an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang satu zaman di mana umat akan mengurumuni kamu, di mana satu umat yang membenci kamu wahai umat Islam akan memerangi kamu dari seluruh penjuru dunia. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti orang yang sedang lapar yang di depannya ada hidangan. Jadi dia ingin menyantap makanan itu. Kemudian ada yang bertanya, qala qailun, ada yang bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit ya Rasulullah? Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, begitu keadaannya umat Islam, dari segala macam penjuru orang ingin memerangi umat Islam. Ada sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum yauma idzin katsir. Kata Rasulullah, tidak, bahkan jumlahmu saat itu kasirun, banyak. Kamu umat Islam mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Tapi kata Rasulullah, tetapi kualitasmu gusaun ka gusais sail, kualitasmu bagaikan busa di tengah lautan, buih di tengah lautan. Bagaikan sampah yang dibawa banjir. Banyak tapi tidak berkualitas. Banyak tapi kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuhmu al-mahabah, rasa takut. Sehingga orang tidak respect lagi kepada kita umat Islam. Sehingga orang lagi tidak memperdulikan kita umat Islam. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Kemudian yang paling bahaya daripada itu adalah Allah akan menancapkan di dalam hati kita al-wahnu. Sahabat-sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Ya Rasul, apa itu wahnu? Kemudian kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Engkau terlalu cinta kepada dunia, tamak kepada dunia, serakah kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan kita takut kepada mati. Ayo sekarang kita jujur sekarang. Banyak di antara umat Islam yang ketika azan Allahu Akbar, dia masih asik di depan TV. Betul apa enggak? Iya. Dan orang yang serakah ini punya ciri-ciri. Pertama, dia tidak mempedulikan mana halal, mana haram. Padahal kata Rasulullah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang namanya halal itu jelas hukumnya, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, dan perkara di antara yang keduanya itu perkara yang syubhat. Nah, orang yang serakah, orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia nggak peduli mana halal, mana yang haram. Insya Allah kita akan teruskan setelah berikut ini. Ya, baik Ustaz, insya Allah akan diteruskan setelah ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, dapat langsung menghubungi narasumber kami di layanan telepon interaktif kami di nomor 021 630 7303. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Qalbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Curahan Kolbu masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema pembahasan kami pada hari ini ialah mengenai serakah. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung atau bertanya, dapat langsung menghubungi kami di nomor 021 630 7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857 8175 2616. Nah ya Ustadz, baik. Mengenai tadi Ustadz, apa sih sebenarnya pengertian serakah dalam Islam? Silakan dilanjutkan Ustadz. Jadi serakah itu adalah sifat tamak. Dia tidak pernah puas apa yang dia dapat. Bahkan kalau bisa dia ambil apa yang bukan punya haknya dia. Karena itu ciri-ciri orang yang serakah, dia tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Yang penting saya dapat itu uang. Karena itu orang-orang yang serakah, dia selalu cari akal. Dia selalu cari akal bagaimana saya bisa dapatkan uang walaupun dengan cara yang tidak halal. Kemudian yang kedua, orang yang serakah itu cenderung tidak ada puasnya. Kemudian yang ketiga, dia lalai kalau mengingat Allah, sedangkan kalau urusan dunia dia sigap. Dia berani hujan-hujanan kalau urusan dunia, tapi kalau untuk ke masjid dia malas untuk ke masjid. Kenapa? Karena orang yang serakah orientasi di dalam kehidupannya adalah dunia. Dan yang keempat, ciri orang yang serakah itu adalah kikir, pelit di dalam bersedekah. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa orang yang bakhil, pelit, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, wastagna, kemudian dia merasa cukup kaya, enggak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada manusia. Wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan dengan pahala-pahala dari sedekah itu dan kebaikan yang dia kerjakan. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami siapkan kepadanya jalan kesulitan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari hati kita sifat serakah. Amin, ya rabbal alamin. Begitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, mungkin Umi-umi di sini juga pada penasaran nih. Umi-umi gimana nih? Masih semangat? Semangat? Ada yang mau tanya nggak Umi mengenai tema hari ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Sinta dari Majelis Zikir Bani Umar, Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya, bagaimana kita itu mengatasi, melihatlah istilahnya untuk orang yang serakah. Bagaimana cara mengatasinya? Menghilangkan itu. Terus sikap kita itu untuk terhindar dari itu dan melihat kenyataannya seperti itu tuh bagaimana gitu. Gitu. Makasih Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sinta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita untuk menghilangkan sifat serakah itu. Karena sifat manusia itu, kalau dia punya satu lembah emas, dia kepengen punya dua lembah. Betul apa enggak? Kalau kita punya motor, kita kepengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen lagi punya rumah yang besar. Itulah sifat manusia. Karena itu yang pertama, untuk menghilangkan sifat serakah itu, yang pertama adalah berlindung kepada Allah. Karena dunia itu merupakan cara setan untuk memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, silahkan kau tinggal kamu dengan istri kamu di surga. Wakula, kamu boleh makan. Apa yang kamu mau ada di surga itu. Silahkan kau nikmati fasilitas dunia itu, surga itu. Tetapi apa? Setan goda. Goda itu Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, maukah aku beritahu satu pohon yang jika engkau makan pohon itu, kau akan menjadi kekal dan kau tidak akan selamanya meninggal dunia. Tuh, sudah mulai digoda sifat serakahnya kita manusia. Sudah enak, kepengen kekal hidup di dunia ini. Akhirnya apa? Digodalah Nabi Adam alaihissalam.
Nabi Adam tidak berhasil digoda. Yang digoda Siti Hawa alaihassalam. Digoda itu Siti Hawa. Hawa, tahu nggak kenapa Allah melarang kamu untuk makan buah khuldi? Saya ini teman kamu. Kenapa Allah melarang kamu untuk makan buah khuldi? Supaya Allah nggak ingin kamu kekal. Ayo makan. Supaya kamu dengan suami kamu bisa selama-selamanya hidup di surga dengan bahagia. Bisa memakan fasilitas yang ada di surga ini. Akhirnya tergoda itu Siti Hawa. Goda. Kemudian dia ngomong kepada suaminya Nabi Adam alaihissalam. Ayo mas, kita makan dah. Ini kayaknya nih berita dari setan nih kayaknya bener nih. Bener. Ayo kita makan. Akhirnya dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam, juga dimakan oleh Siti Hawa. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa kepengen kekal. Itulah sifat manusia. Iya, baik. Itu saja Ustaz ya. Semoga terjawab ya Umi pertanyaannya. Nah ya, baik Ustaz. Ya, ada telepon masuk, langsung saja kita sapa ya Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Susi di Ciledug. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini di luar tema boleh Pak Ustadz? Insya Allah Ibu. Silakan. Begini Pak Ustadz, katanya Ustadz yang tahu, katanya kalau suami udah meninggal, warisan itu harus dibagi kepada anak-anaknya segera sebelum orang ibunya meninggal, secepatnya dibagi. Kemarin saya dengar ceramah di sini juga di Curangkawi begitu. Tapi kalau dibagi, ambillah oleh ibunya 1/8, yang 7/8 dibagi kepada anak-anak segera. Nah, langsung dikasih nama atas mereka masing-masing, A, B, dan C, dan D, E, karena anak saya 4. Ya. Nah, kalau seandainya si ibu dapat 1/8, kalau seandainya ini nggak berbicara yang ini, kesalahan di antara kita yang berempat ini, di antara kita berlima, ada yang sakit, yang memerlukan uang banyak banget. Baik. Nah, sehingga uang si 1/8 si ibu punya ini, katakanlah ya amit dan sampai, katakanlah uang si ibu itu nggak mencukupi untuk berobat gitu. Uang dari anak yang mana yang diambil? Satu Pak Ustadz. Kemudian apakah yang namanya warisan itu bukan kedua orang tua meninggal baru dibagikan kepada anak-anaknya? Apapun mereka harus adil karena mereka udah cukup dewasa. Iya, baik. Itu Kemudian saja. Pak Ustadz, apakah harus dibagi sekarang juga? Apakah itu wajib? Apakah itu tergantung kepada orang tua masing-masing? Iya, baik. Itu saja Ibu pertanyaannya? Begitu aja Pak Ustadz. Iya, baik. Terima Assalamualaikum kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik Ustadz, silakan langsung dijawab pertanyaannya. Baik, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa." Hendaklah orang tua khawatir kalau meninggalkan generasi anak-anaknya dalam keadaan di'afa, lemah. Lemah apanya? Lemah iman, lemah ilmu, juga lemah harta. Maka sebaik-baiknya orang tua adalah dapat mewariskan kepada anak keturunannya. Tapi yang lebih penting adalah wariskan iman, wariskan ilmu, dan kalau memang ada, kita wariskan juga anak-anak kita. Kenapa? Karena kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan punya itu lebih baik daripada kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin lalu dia meminta-minta di pinggir jalan. Nauzubillah min dzalik. Nah, pertanyaan Ibu tadi sungguh sangat bagus. Jadi waris itu, harta waris itu dibagikan setelah membayar kalau memang ada utang yang dimiliki oleh almarhum. Itu dulu yang harus dibayarkan. Yang kedua, kalau memang si almarhum tadi memiliki wasiat, tunaikan dulu wasiatnya. Kalau dia punya nazar, tunaikan dulu nazarnya dari harta si mayit tadi. Kemudian yang ketiga, kalau sudah selesai yang menyangkut kewajiban si almarhum tadi, silahkan bagikan sesuai hukum Islam. Misalnya sang ibu mendapatkan harta warisan 1/8 kalau memang ada anaknya. Kemudian istri, kemudian anak-anak laki, kemudian anak-anak perempuan dibagikan sesuai dengan aturan Islam. Nah, yang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ada orang yang lebih membutuhkan? Bolehkah kita mengambil dulu dari harta waris itu untuk yang sakit tadi? Nah, jawabannya adalah
sebaiknya kita berikan apa yang menjadi hak ahli waris dulu. Nah, setelah kita dibagikan kepada seluruh ahli waris, kemudian kita diskusikan bagaimana nih untuk biaya berobat yang sakit. Boleh enggak kita minta lagi nih berapa seikhlasnya untuk diberikan untuk membantu orang yang sakit. Jadi jangan kita ambil langsung, jangan. Karena itu menjadi haknya ahli waris. Jadi haknya ahli waris, walaupun dia kaya raya, tetap kita harus tanya. Pak, mau diambil enggak nih atau mau bagaimana? Kata yang ahli waris tadi, oh saya ikhlas, saya sedekahkan buat masjid. Maka disedekahkan. Apa yang menjadi hak dia, dia sedekahkan. Tapi kita harus memberikan apa yang menjadi hak ahli waris dan mengikuti persetujuan dia untuk diberikan atau dihibahkan kepada yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam waris ini kadang-kadang banyak orang yang serakah. Iya kan, mengambil haknya. Karena mentang-mentang dia anak paling tua, lalu dia mengambil haknya adik-adik yang masih kecil. Lalu dia simpan dulu, ketika adik itu sudah dewasa, dia tidak berikan apa yang menjadi hak ahli waris ini. Na'udzubillah, ini termasuk dosa besar. Apa termasuk dosa besar? Pertama, dia membuat hati ayahnya menjadi sedih. Kenapa menjadi sedih? Karena dia melihat ada anaknya yang tidak kebagian waris. Iya kan? Kemudian yang kedua, karena sifat serakah ini ingin menguasai, kan ini harta bapak saya, adik saya, yang penting saya yang dapat paling banyak. Karena saya anak yang paling tua, saya mau ambil sendiri. Ini karena sifat serakah, maka dia hukumnya sama dengan mencuri. Kemudian yang ketiga, bisa saja si adik tadi menjadi kesal, lalu akhirnya putus silaturahmi. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka bagikan harta waris itu sesuai hukum Islam. Walaupun dia kaya, kita berikan apa yang menjadi haknya. Kalau ada yang sakit, kita minta lagi apa yang diberikan, kemudian kita patungan untuk diberikan kepada orang yang sakit tadi, insya Allah. Semoga terjawab pertanyaannya Ibu yang di Ciledug. Nah ya Ustadz, kita akan membahas lagi, lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai serakah setelah yang satu ini Ustadz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Yaitu serakah. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami, dapat langsung menghubungi nomor ataupun dapat juga bertanya melalui layanan interaktif kami, SMS kami yaitu di nomor 0857 8175 2616. Baik Ustadz, mengenai serakah tadi Ustadz, serakah itu bahagia kan ya Ustadz ya, terus udah gitu bisa menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Lalu gimana sih Ustadz cara untuk menghilangkan serakah itu sendiri? Jadi yang pertama tadi kita berlindung nih kepada Allah. Ya Allah, dalam hati saya ini masih ada serakah, ya Allah. Bantu saya untuk menghilangkannya. Karena ini tipu daya setan sesungguhnya. Kemudian yang kedua, coba kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena sungguh bermanfaat bergaul dengan teman yang baik. Kalau kita ingin melihat agama teman, lihat agama temannya. Ini kita mau lihat agama orang, lihat dia bergaul dengan siapa. Karena sesungguhnya sahabat dengan sahabat itu saling mempengaruhi. Jadi cari teman kita yang memang dia orientasi hidupnya bukan hanya bahagia di dunia, bukan hanya banyak harta di dunia, tapi bagaimana selamat di akhirat. Karena itu doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang ketiga, ingat mati. Bahwa kalau kita mati, apa sih yang dibawa oleh kita?
rumah bagus, harta banyak, berlian, emas, yang kita bawa hanya kain kapan. Keluarga mengantarkan kita, mobil yang kita punya mungkin hanya mengantarkan kita, anak kita menangis, tetapi setelah itu kita ada di kubur sendirian. Yang menemani kita hanya satu, yaitu amal soleh kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap kita makhluk hidup ini dha'iqatul maut akan merasakan yang namanya sakit dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kita akan diberikan pahala dari apa yang kita kerjakan sempurna, tidak dikurangi sedikit apapun juga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu baru namanya orang yang sukses. Jadi orang sukses, Ibu, bukan hanya kaya di dunia, bukan, belum tentu. Jadi sukses itu sukses di dunia, selamat di akhirat, masuk surga, itu baru namanya sukses. Baik, Ustaz. Mohon maaf dipotong, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Hasan di Tangerang. Ya, silakan Bapak Hasan di Tangerang pertanyaannya. Mengenai warisan, Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak. Saya kan berwasiat kepada anaknya 3. Kebetulan ibu saya anak yang kedua. Terus dia berwasiat semasa hidupnya warisannya dibagi rata. Ya. Disaksikan sama Amil. Ya, terus diiakan gitu. Ya, yang 2 itu laki-laki, perempuan, Pak. Terus setelah almarhum nenek, yang 2 laki-laki. Baik, Pak. Pertanyaannya? Setelah almarhum nenek kakek saya meninggal, ternyata yang laki-laki itu Bapak. dia paroid. Iya, silakan. Pertanyaannya, Pak? Buat mana paroid sama wasiat? Iya, baik. Itu saja Bapak Hasan di Tangerang. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hasan. Alhamdulillah sudah bertanya tentang wasiat. Jadi wasiat itu kalau memang di dalam kebaikan kita wajib ikuti. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah memberikan aturan di dalam waris. Jadi tetap misalnya 1 laki-laki sama bagiannya dengan 2 perempuan. Nah, nanti tinggal ditanya sama saudara laki-laki, kira-kira mau enggak nih dibagi rata. Tapi kalau dia enggak mau, ya tetap ikutin hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan pasti ada maksudnya. Ada hikmahnya. Kalau seorang perempuan misalnya, dia kenapa sih dapat bagiannya lebih sedikit? Kan perempuan itu istilahnya dibawain duit sama laki-laki. Iya kan? Kemudian yang kedua, duit perempuan itu duit perempuan. Tidak berhak suami mengambil tanpa izin dari perempuan. Sedangkan duit suami, si laki-laki tadi dia punya uang, dia bawain duit tuh buat perempuan. Dan kalau dia sudah menikah, duit suami, duit istri, duit keturunannya. Jadi begitu hikmahnya. Jadi jangan kita melihat, ini kelihatannya hukum Islam nggak adil, masa laki-laki lebih banyak. Karena memang tanggung jawab laki-laki itu lebih besar. Dia harus meminang,
dia harus membiayai hidup istrinya. Tetapi perempuan dipinang, diberikan mahar, kemudian diberikan rumah, kemudian perempuan tidak wajib mencari nafkah, sedangkan harta si perempuan tadi itu mutlak milik dia sendiri, sedangkan harta suami itu milik istrinya. Jadi begitu. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang beriman, yang beriman kepada Allah, ikut kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur-syukur kalau saudaranya yang laki tadi, nggak apa-apa deh. Walaupun nih saya kebagian lebih banyak, tapi saya ngelihat adik saya nih yang perempuan lebih susah ekonominya. Saya kasih dah, kita bagi rata aja. Itu alhamdulillah. Tapi yang paling bagus adalah kita tanya dulu nih, anak laki-laki mau nggak seperti itu. Jadi tunaikan haknya orang menurut ketentuan Allah itu lebih utama daripada kita mengikuti wasiat. Tetapi sekali lagi jaga ukhuwah, kerukunan di antara keluarga kita. Jangan sampai gara-gara warisan nggak nanya. Ya Bu, jangan-jangan sama gara-gara warisan 7 lebaran kita kagak datang ke rumah saudara. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai, dan itu banyak terjadi. Dan itu setan terus menggoda kita. Wah, ngapain deket sama abang kayak begitu? Oh, ngapain kita bagi tuh adik warisan, biar aja kita sendiri. Nah, jangan seperti itu. Karena tadi sifat serakah adalah salah satu godaan setan untuk menggoda kita. Insya Allah. Semoga terjawab pertanyaannya Bapak Hasan di Tangerang. Nah Ustadz, sebelum kita melanjutkan lagi, kayaknya Umi di sini juga masih penasaran Ustadz, masih pengen bertanya. Silakan Umi, ada yang ingin bertanya mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cerita Ustadz. Dulunya dia tuan tanah, terus suka ngambilin tanah orang gitu ya. Sampai dia 7 turunan gitu, kayak dari tanah-tanah orang, mencukupi 7 turunan ya keluarga dia. Nah dari itu ada yang sadar, seorang cucunya sadar ya, uang itu dia santunin ke anak yatim, ke itu yang baik-baik gitu ya. Apakah mengurangi dosa ayahnya gitu, kakeknya begitu? Terus apakah yang tuan tanah itu Allah kasih ajab apa tidak gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas pertanyaannya. Silakan Ustaz dijawab. Memang di akhir zaman ini banyak orang yang suka ngambil hak orang lain. Maka nauzubillah, hati-hati Ibu, masalah tanah memang cuma sejengkal ukurannya. Tapi ke dalam bumi itu bagaimana panjangnya, dalam dan beratnya. Jadi kalau seandainya kita ambil hak orang itu 1 jengkal saja, kemudian kali lebar, kali dalam, berapa kita merugikan orang lain. Nauzubillah min zalik. Jadi betul-betul kita jangan mengambil hak orang lain, dan juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan hak kita juga nggak diambil sama orang lain. Nah yang kedua, bisa nggak kalau seandainya orang yang tadi tuan tanah itu kemudian cucunya tadi membagikan apa yang hasil itu kepada anak-anak yatim misalnya, maka tetap yang paling bagus adalah kembalikan tanah itu kepada yang berhak. Jadi kita tahu nih misalnya si A yang punya tanah, kita kembalikan kepada orang itu. Kita kembalikan kepada orang yang memang hak untuk memilikinya. Karena tidak bisa mengampuni dosa kecuali dengan kita mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Contoh misalnya begini, si A mencuri uang si B, lalu dia dengan minta maaf dia kasih sedekah kepada orang lain. Nggak bisa, dia harus kembalikan harta si B tadi sambil dia minta maaf. Mohon maaf, saya sudah mengambil dari harta kamu. Sama dengan orang yang korupsi uang negara, dia nggak bisa bertobat di depan Ka'bah. 1 tahun dia bertobat, ya Allah saya minta maaf, saya sudah ambil uang negara nih sekian banyak, mohon ampun, sampai keluar air mata. Tidak cukup keluar darah dia di hadapan Ka'bah sekalipun. Tapi uang negara tidak dikembalikan kepada negara, tetap dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati yang menjadi hak orang lain kita harus berikan. Bahkan ada seorang ulama dikisahkan, ulama soleh. Dia ketika pulang sedekahan dia ambil,
apa namanya, kayu punya pagar orang untuk nyelah giginya. Ya, nyelah giginya. Nyelah giginya nih. Kemudian apa? Dimimpikan ulama tadi diazab gara-gara ngambil ini kayu untuk nyelah giginya tadi. Masya Allah. Jadi hati-hati kita. Jangan sembarangan ngambil pohon pisang orang, ya. Jangan sembarangan ngambil apa namanya buah milik orang lain kecuali dengan izin dari yang punya. Karena apa yang kita makan itu mempengaruhi diri kita, insya Allah. Iya, insya Allah Ustaz. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan tetap membahas mengenai serakah. Tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih mengenai pembahasan yang sama yaitu mengenai serakah. Nah bagi Anda yang ingin bertanya, kami masih mengundang Anda untuk menghubungi kami di nomor 021 630 7303. Ya, baik Ustadz, mengenai serakah, melanjutkan lagi nih Ustadz. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, sudah banyak SMS yang masuk nih Ustadz. Saya bacakan yang pertama nih. Pertama dari Wahyu di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau tanya, gimana hukumnya bagi orang yang nggak membayar gaji karyawannya dan bagaimana hukumnya bagi karyawannya? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Yang kedua, saya belum lama masuk Islam, tapi kalau sholat bacaannya surat itu aja. Terus gimana itu Ustadz, sholatnya sah atau tidak? Silakan Ustadz jawab. Ya, Masya Allah kepada Bapak Wahyu, namanya bagus sekali, Wahyu ya kan. Yang pertama, sebagai seorang yang punya pegawai, bayarlah hak pegawai itu sebelum keringatnya kering. Itu hadis Nabi. Jadi kalau memang sudah waktunya dia harus kita gaji, berikan segera. Kalau bagus sebelumnya, itu malah lebih bagus. Tapi berikan hak karyawan kita sesuai dengan haknya. Jangan diperlambat, itu namanya zalim. Karena kezaliman sedikit pun kita akan ketemukan balasannya nanti di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa orang yang berbuat kebaikan sedikit saja, dia akan ketemu balasannya. Ibu senyum sama suami, dapat nanti pahalanya. Senyum sama tetangga, dapat pahalanya. Senyum sama tiang listrik nggak dapat Bu. Ya kan, walaupun senyum. Ibu bagiin sayur sama tetangga, dapat nggak pahalanya? Bisa jadi nih kita sama timbangannya, kebaikan sama keburukan kita. Tapi gara-gara senyum sama tetangga, oh berat kebaikannya, masuk surga kita. Jadi kata Rasulullah, jangan pernah menghina kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun kau bertemu dengan temanmu dengan wajah berseri. Senyum Bu, ya Bu. Senyum, ketemu orang, senyum. Ketemu suami, senyum. Walaupun gak punya duit, senyum. Jangan ada orang tahu kita punya masalah, senyum. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, senyum. Sehingga orang melihat, oh enak bener ya, Ustadz Iskandar nggak ada masalah padahal mah ya kan. Nah, jadi ada senyuman. Kemudian yang kedua, seorang pegawai tadi dia harus meminta apa yang menjadi haknya. Kalau memang belum dibayar dia minta, nggak usah malu-malu karena itu haknya dia. Jadi bayarkan apa yang menjadi kewajiban, kemudian kita boleh meminta apa yang menjadi hak kita. Kemudian yang kedua, kepada Bapak Wahyu, alhamdulillah sudah menjadi mu'alaf. Mu'alaf artinya orang yang selalu kita senangi. Dan saran saya kepada Bapak Wahyu terus belajar dan belajar. Tetapi kalaupun di dalam sholat kita hanya bisa misalnya baca Al-Fatihah saja, baca nggak apa-apa. Atau hanya bisa kita baca kulhu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Andalan ibu-ibu semua nih. Al-Kafirun sama
Kulhu itu andalannya itu kalau sholat kulya sama kulhu ya kan. Tahajud kulya sama kulhu, duha kulya sama kulhu. Sehingga orang lewat si kulhu lewat tuh, ya kan. Nah, nggak apa-apa baca itu, tetapi sedikit-sedikit dihafalkan lagi ayat suci Al-Qur'annya. Karena semakin banyak kita hafal Al-Qur'an, insya Allah hati kita akan semakin tenang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Wahyu di Bogor. Nah, Ustadz sudah sampai segmen terakhir nih Ustadz, tidak terasa. Silakan Ustadz disimpulkan dan ditutup dengan doa. Baik pemirsa Curahan Kalbu yang saya muliakan, ibu-ibu dari Bintaro yang saya hormati, bahwa sifat serakah adalah sifat tercela yang harus kita hindari. Sebab orang yang serakah itu hidupnya tidak akan pernah bahagia. Dia selalu kurang dan selalu kurang. Kalau ingin hidup bahagia resepnya dua. Apa? Syukur sama sabar. Syukur, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, apa yang kita miliki kita syukuri, kita nikmati. Apa yang Allah kasih rezeki kita syukuri, kita nikmati. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar, kita ngomong nih sama diri kita, Allah lagi nguji saya. Allah lagi ngampunin dosa saya. Allah ingin ninggiin derajat saya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya selalu bersyukur, saya selalu bersabar dalam kehidupan saya. Itu yang paling nikmat. Bukan banyak harta. Kata di dalam sebuah syair, wa idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, cukup dengan apa yang Allah berikan, maka kita dengan raja-raja dunia sama bahagianya. Belum tentu orang yang tidak punya apa-apa makan dengan nasi anget, kemudian lalapnya lalap jengkol, belum tentu lebih tidak bahagia daripada orang kaya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang selalu ikhlas, hati-hati yang selalu berqanaah, yaitu menerima apa yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa ayah dan bunda kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah kami ya Allah untuk menghilangkan sifat-sifat jelek kami ya Allah. Sifat tamak di dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami sering menzolimi dari hamba-hambamu ya Allah, beranikan diri kami untuk meminta maaf ya Allah, untuk meminta halal ya Allah, untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu bersabar dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada keluarga kami, keturunan kami, kebahagiaan bukan hanya di dunia ini tapi di akhirat ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ceramahnya hari ini. Dan pemirsa, semoga tayangan hari ini dapat menjauhkan kita dari sifat serakah dan dapat selalu menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bagi Anda yang majelis taklimnya ingin diundang ke studio seperti umi-umi yang ada di sini, dapat langsung menghubungi Syam Firdaus di nomor 0812 9764 7911. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Ustadz Iskandar Lachihesengi dan juga Umi-Umi dan beserta para kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.